厌业障悉消除，世世常行菩萨道。全体居士弟子，承愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人寻三问讯礼。一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起
祈祷。但愿人人牵手心连心，开启光明道爱，徜徉智慧福德，所播世界显光明。我的心在静思中感恩，我的心连上大诸佛心，大家心头一念，化解恶念结善缘。我天天都是在祈祷。我的祈祷呢，就是净化人心，祥和社会，天下无灾难。Semoga hati manusia tersucikan, semoga masyarakat damai dan harmonis, semoga dunia terbebas dari bencana. Oke, selamat malam Sesyong Sece. Jadi hari ini saya menggantikan Johar Sesyong ya, jadi sebagai moderator pada malam ini dan saya didampingi oleh Sunardi Sesyong. Silakan Ya, Sesyong. kan Sosyong. Selamat malam Sosyong Sece semuanya. Mohon izin maaf ya tadi ada sedikit kendala ya Sosyong Sece. Nah ini kita sudah bisa memulai ya Sosyong ya. Kan Sang Reng Kaise, kan Sosyong Sece yang setia ikut Simpasyang. Kan Sosyong Sece tim Simpasyang semuanya ya. Semoga semua sehat selalu. Semoga semua bahagia dalam menghirup harumnya damai ya Sosyong. Ya, baik. Bisa kita mulai. Ini hari ini di episode 129 ya, tentang pencapaian dari laku wibawa Dan samadhi ya. dan samadhi. Oke, kita lanjut di ini ada naskah sutra ya, Sesyong Sece. Jadi ini saya bacakan saja. Meneteskan embun dharma untuk meredam debu nafsu keinginan, membukakan gerbang nirvana agar angin sejuk berhembus, guna melenyapkan panas dari kerisauan dunia dan membawakan kesejukan dharma. Sutra Makna Tanpa Batas, bab 1, Sifat Luhur. Jadi kita coba sama-sama ya siapkan ya waktu dan batin kita ya agar kita bisa memaklumi naskah sutra ini yang disampaikan oleh Master. Oke, item pertama. Meneteskan embun dharma. Ini bermakna mengajarkan kita menjaga hati dengan baik, agar hati senantiasa dilestarikan seperti bumi yang lembab. Dharma bagaikan air. Air dharma meresapi dan membasahi, dapat melindungi batin kita. Kita harus menjaga batin yang murni ini. Dharma ditemukan dalam setiap tetesan kecil. Di dalam setiap hal, setiap peristiwa, orang, dan objek, kita dapat menyerap kebijaksanaan darinya. Dalam kehidupan sehari-hari,
semuanya adalah sutra. Makanya meneteskan embun dharma untuk meredam debu nafsu keinginan. Semuanya adalah nektar dan air suci, membukakan gerbang nirvana agar angin suci berhembus. Kerisauan manusia muncul dari nafsu batin sendiri. Membuka gerbang nirvana adalah damai, ketenangan. Ketenangan dinamakan sebagai nirvana. Oke, baik Sesiung Sece. Ini saya coba um, maklumi ya istilahnya. Saya coba sharingkan ya apa yang saya dapatkan dari item pertama ini ya. Pertama itu tentang meneteskan embun dharma. Jadi Sesiung Sece tentunya sudah sering ya merasakan embun pagi ya Sesiung Sece ya. Jadi pada saat pagi itu kita sangat segar ya setelah beristirahat. Ya, jadi tentunya ya jam istirahat kita itu pun juga harus uh, istilahnya teratur ya. Jadi kita jam tidur dan jam bangun itu juga perlu teratur ya. Jadi seperti di Hualien ya. Jadi master itu selalu di pagi-pagi hari itu membabarkan Sin Fa Siang ya. Jadi dengan adanya embun ya. Jadi yang merupakan dharma ini itu akan ya diresap ya dan juga melindungi batin kita. Jadi batin kita itu sangat liar ya. Jadi selalu banyak debu ya yang akan mencoba menetap di batin kita ya. Jadi kita perlu ya untuk ya istilahnya mempelajari dharma ya. Terus kita dharma ini setelah dipelajari ya, kita renungkan dalam diri kita sendiri ya. Setelah itu kita praktekkan. Ya, dalam mempraktekkan dharma ini tentunya ya kita juga berhadapan ya dengan orang, peristiwa dan objek. Jadi dari apa yang kita hadapi ya, tentunya dalam setiap persoalan itu kita menimbulkan kebijaksanaan ya. Jadi kebijaksanaan timbul itu sebetulnya ya dari kejadian ya, terus kita berhadapan dengan orang-orang ya, turun ke kerumunan orang banyak. Makanya kebijaksanaan ini bisa timbul dalam diri kita sendiri. Jadi tentunya juga sebelum ya kita maklumi ya bahwasanya dalam keinginan kita itu ya sangat banyak. Jadi kita perlu meredam ya dengan ya dengan kebijaksanaan pemahaman dharma yang selalu kita ya selalu kita ulangi ya. Jadi bukan hanya sekali tapi berulang-ulang. Jadi di sini tentunya ya dengan ya uh, kita memahami dharma dan mempunyai kebijaksanaan tentunya ya dunia yang sedang kita jalani itu seperti nirwana. Mungkin itu yang dapat saya sharingkan. Oke, lanjut Sesiong Sunardi, Kan Eun. Ya, kalian sesiung nextnya host. Nah, intisari Sinpasyang yang kedua, episode 129. Nah, seperti tadi, Sesiong Amir juga mengatakan kita mencoba memahami ini ya. Nah, intisari yang kedua, dalam batin kita sendiri sebenarnya sudah ada angin pembebasan. Kita sendiri yang mengipasinya. Ketika kita merasa panas, kita harus menggunakan kipas hati dengan baik agar hati yang gerah dan penuh kegelisahan dapat menjadi sejuk. Kita perlu melakukan introspeksi diri, merasa malu pada diri sendiri, memiliki hati yang tahu menyesal, hati yang mau merenung. Ini ibarat kipas dalam hati kita, cukup kita kipaskan sedikit, maka panas akan berkurang menjadi lebih sejuk.
Jadi melenyapkan panas dari kerisauan dunia, membawakan kesejukan Dharma. Nah, tadi Master juga memberikan contoh seperti embun ya, Sesyong Secie. Nah, ini di sini dikatakan ya, Sesyong, kita sendiri yang mengipasinya. Ketika kita merasa panas, kita harus menggunakan kipas hati. Nah, di sini diumpamakan kita ini perlunya menjaga kualitas diri kita yang harus berkesadaran. Jadi, ketika kita memiliki daya upaya atau usaha untuk selalu menjaga kualitas batin kita, nah itu ibaratnya sebuah kipas hati yang istilahnya kalau kita di di lawan di kita dengan ini kan bersentuhan dengan sesama relawan. Nah, kadang sedikit aja ada kata-kata yang dari sesi yang lain, kadang kita mudah tersinggung. Nah, itu diibaratkan yang mudah tersinggung itu seperti ini ya, ketika kita merasa panas. Nah, hati kita itu kan bergejolak ya, timbul gitu. Nah, di sini kan pentingnya kita bisa menjadikan dalam diri kita itu, hati kita itu sebuah kipas. Jadi ketika ada eh, sesuatu keadaan batin yang nggak nyaman, nah kita di situ udah bisa membentengi ya, membentengi supaya kita itu tidak jauh terbakar panas ya. Nah, jadi perlunya kita selalu mawas. Nah, satu ini lagi merasa malu pada diri sendiri. Nah, kita perlu juga belajar untuk malu pada sendiri ketika kita berbuat jahat ya. Jadi ada perbuatan yang tidak baik yang muncul, yang dari pikiran, ucapan, ataupun perilaku tindakan. Nah, kita udah harus memiliki rasa malu juga. Jadi perlunya memang introspeksi diri kita yang lebih mendalam ya, karena dibutuhkan setiap detik, setiap saat kita itu untuk menjaga ya, menjaga agar tidak terjadi uh, menjadi hati yang makin panas ya, yang pada akhirnya nggak begitu baik ya. Nah, demikian Sesyong, ada yang mau Sesyong tambah, silakan Sesyong. Ya, lanjut aja ya Sesyong ya di Ya, boleh, ya silakan. item ketiga ya. Ya, Jadi ada naskah sutra dulu. Jadi meneteskan embun dharma ya untuk meredam debu nafsu keinginan, membukakan gerbang nirvana agar angin sejuk berhembus, guna melenyapkan panas dari kerisauan dunia dan membawakan kesejukan dharma. Ini Sutra Teratai bab 1 pendahuluan. Ini juga naskah sutra. Pada ketika ini Buddha Chandra Surya Pradipa membabarkan sutra dari kendaraan besar bernama Makna Tanpa Batas yang mengajarkan ajaran Bodhisattva, dilindungi dan diingat selalu oleh para Buddha. Sutra Makna Tanpa Batas, bab 1, Sifat Luhur. Oke, kita lanjut di item ketiga ya, Sesyong Sece. Ada orang yang menganggap Bodhisattva adalah perdana menolong orang. Demikian baru dinamakan Bodhisattva. Tidak hanya demikian, Bodhisattva khususnya harus mengembangkan pikiran kita dengan cara yang lebih halus, terwujud melalui sila atau kemoralan, samadhi, konsentrasi, prasna, kebijaksanaan, vimukti, pembebasan, dan vimukti jana darsana, pengetahuan dan pandangan akan pembebasan. Dalam pikiran sendiri juga harus sangat halus, dapat menaklukkan pikiran sendiri, baru bisa masuk ke tengah masyarakat, menjadi teladan bagi banyak orang. Inilah yang ingin dilindungi oleh para Buddha. Oleh karena itu disebut dilindungi dan diingat selalu oleh para Buddha. Ada lebih dari 20.000 Buddha yang memiliki ajaran yang sama.
semuanya memiliki kondisi batin yang sama. Ajaran kendaraan besar yang sejati ingin mengungkapkan harapan mendasar kepada semua makhluk, namun harus menunggu waktu yang tepat. Ini menunjukkan kalau kondisinya adalah sama, sekarang Buddha akan mengungkapkan harapan mendasarnya setelah menunggu kesempatan untuk membabarkan Dharma. Inilah waktu sebagai faktor penyempurna. Oke, ini yang saya pahami ya di item ketiga ini ya, bahwasannya sebetulnya ajaran Buddha itu ya bukan hanya kita berdana ya, ataupun menolong orang ya. Jadi sebetulnya ajaran Buddha itu ya ada beberapa ya, mungkin di sini ya disebutkan ada 5 ya. Itu yang pertama itu sila ya, kedua itu samadhi ya, praksna ataupun kebijaksanaan, dan vimukti pembebasan, dan terakhir itu adalah pengetahuan dan pandangan ya akan pembebasan. Jadi tentunya ini Cik Tinghui ya, itu sila samadhi ataupun kebijaksanaan itu ya sudah sering ya kita dengarkan dari ceramah-ceramah master ya. Bahwasanya kita bagaimana kita supaya kita bisa bijaksana ya. Awalnya itu dengan sila ya. Dari sila itu kita mematuhi sila ya, seperti di Suci ada 10 sila ya. Jadi setelah itu tentunya dengan mematuhi sila kita baru bisa berkonsentrasi ya. Jika tidak mematuhi sila, tentunya konsentrasi ini sulit ya untuk muncul ya. Dengan berkonsentrasi ya, akhirnya kita menghadapi segala sesuatu di kerumunan orang banyak akan timbul suatu kebijaksanaan ya. Setelah itu ada ya ada pandangan ya, maksudnya pengetahuan ya tentang kebebasan ya ataupun vimukti ya. Jadi dalam hal ini ya kita ini ya belajar ya untuk bebas membebaskan, artinya kita ini boleh dibilang melepas ya, kita itu belajar untuk melepas ya. Jadi artinya ya pembebasan itu ya mungkin kita sebagai berumah tangga ya dalam hal ini ya agak agak inilah ya, karena kita sebagai berumah tangga kita mesti bertanggung jawab ya terhadap keluarga kita ya, terhadap ya usaha kita ataupun tempat kita bekerja ya, dan kita juga ada tanggung jawab selanjutnya untuk ya keluarga ataupun keluarga besar lainnya. Jadi di sini ya, jadi para Buddha itu sebetulnya cukup banyak ya. Di item ketiga ini disebutkan ada lebih dari 20.000 Buddha yang memiliki ajaran yang sama. Jadi sebelum Siddhartha Gautama ini ya sudah ada Buddha-Buddha lainnya ya. Jadi Buddha lainnya itu ya sudah sangat banyak, tapi ajaran yang disampaikan itu semua adalah sama ya. Akan tetapi ajaran ini ya tidak ya, maksudnya tidak mudah ya untuk disebarkan ya ataupun diajarkan, karena mesti menunggu ya waktu yang tepat ya ataupun kondisi ya dan orang ya. Seperti ya pada malam ini ya ada Chin Fat Siang ya. Ini juga sepertinya kan ada intisari ya, memamerkan intisari. Itu tentunya juga karena ya ada dukungan ya dari Sesiong Seche yang mengoperasikan Zoom ini ya, dan juga ada bahan yang disiapkan oleh Sesiong Seche lainnya. Dan yang paling penting itu adalah kehadiran ya Sesiong Seche ya pada malam ini yang menyiapkan waktu, menyiapkan hati ya, dan dengan jodoh ya saya bersama Sunardi Sesiong sebagai moderator ya. Jadi seperti itulah ya, baru istilahnya ada suatu kondisi yang memungkinkan ya ajaran Buddha itu disampaikan dan disebarkan. Mungkin itu yang saya coba sharingkan
Ya, ada tambahan, Sunadi Sesiong, silakan. Pak En. Lanjut, Sosyong. Kita masuk ke intisari selanjutnya. Ini ada naskah sutra ya, saya bacakan. Sehabis membabarkan sutra ini, selanjutnya di tengah persamuan, Buddha duduk bersila dalam posisi teratai penuh dan memasuki samadhi pada landasan dari makna tanpa batas. Tubuh dan pikirannya tidak bergerak. Oke, lanjut, intisari. Oke, ini intisari keempat ya, sesungguhnya. Setelah membabarkan sutra makna tanpa batas, selanjutnya di tengah persamuan, Buddha duduk bersila dalam posisi teratai penuh. Ini menunjukkan kalau kondisinya adalah sama dengan Buddha sekarang, merupakan laku wibawa yang dicapainya. Tubuh dan pikirannya tidak bergerak adalah pencapaian dari laku wibawa dalam samadhi. Setiap Buddha tidak peduli kapanpun berjalan, berdiam, duduk, berbaring, pencapaian dari laku wibawa semuanya adalah dalam samadhi. Karena 32 tanda agung dari Buddha, laku wibawanya telah sangat sempurna. Laku wibawa adalah dharma. Dengan ini kita harus baik-baik dalam menjaga ucapan kita. Gerak-gerik kita semuanya harus dalam laku wibawa. Walaupun hanya duduk, juga harus duduk dengan benar. Semua ini disebut laku wibawa. Belajar Buddha Dharma harus dimulai dari batin kita sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, jika kita tidak mampu mengendalikan hati dengan baik, maka akan maka sangat mungkin setiap pikiran yang muncul menjadi kering dan kasar. Batin kita tidak akan tenang, kita akan mudah bersikap kasar dalam ucapan maupun bertindak terhadap orang lain. Sehingga dikatakan meneteskan embun dharma untuk meredam debu nafsu keinginan. Dharma dipergunakan tanpa wujud. Dharma harus selalu berada dalam batin kita. Dengan sendirinya dalam tindakan kita juga ada dharma. Nah, demikian intisari yang keempat. Di sini dikatakan ya, tidak peduli kapanpun berjalan, diam, duduk, atau berbaring. Nah, ini kita kan dituntut untuk berkesadaran ya, Sosio. Nah, contohnya ya, misalnya kita ini ya berjalan, diam, duduk, berbaring, semuanya adalah dalam samadhi. Nah, ini kalau di keseharian kita, kadang kita pentingnya belajar berkonsentrasi penuh. Ya, seperti kita kalau lagi makan, sadari kita sedang makan. Atau mungkin kita mengemudi ya, sesungguhnya. Kalau mengemudi itu kan kita harus fokus ya, konsentrasinya dalam samadhi ya. Jadi, sehingga dalam menyetir itu pun baik ya, tidak terjadi hal-hal yang tidak baik. Nah, dengan ini kita harus hidup, dengan ini kita harus baik-baik dalam menjaga ucapan kita, gerak-gerik kita. Ya, di dalam ajaran Buddha juga ya kita disuruh menjaga pikiran ya, pikiran, ucapan, perilaku. Nah, jadi eh, ada satu kutipan Sosiong yang saya senang ya. Kadang jangan karena rasa marah dan pikiran benci kita mengharap orang lain celaka. Nah, hal-hal ini kadang dari pikiran muncul itu sudah membuat sebuah karma yang kurang baik ya. Nah, jadi belajar belajar Buddha Dharma harus dimulai dari batin kita sendiri. Ya, gini ya, kita harus bisa belajar dari diri kita sendiri. Karena kita nggak bisa ya merubah orang ya, sesungguhnya ya. Kita nggak bisa merubah orang, segala sesuatu memang harus dimulai dari diri kita. Jadi, apa yang kita lakukan hal-hal baik, ya di situ mungkin perlahan ada juga orang yang tersentuh untuk ikut juga berubah ya.
Tapi kalau kita mengharapkan orang berubah itu adalah hal yang mustahil. Nah, seperti sebuah kutipan juga ya, ini saya ambil. Sebaik apapun kadang kita terhadap orang ya, Susyong ya, kita tidak bisa membuat semua orang senang ya. Tetap ada yang tidak menyukai ya. Nah, kadang kita berbuat sesuatu orang malah muncul ya. Ada dia iri, cemburu, mungkin ada yang memandang rendah, ya kan? Nah, jadi kita nggak bisa ya selalu ingin menyenangkan semua orang, dan kita juga nggak bisa memaksa hal itu, karena itu hanya menimbulkan hal yang tidak baik terhadap diri kita. Nah, maka setiap pikiran yang muncul itu menjadi kering dan kasar. Nah, batin kita tidak akan tenang, ya. Jadi kalau kita terlalu banyak tuntutan terhadap kehidupan ini, ingin merubah ini, ingin itu, akhirnya kita sendiri yang menderita. Nah, kita selalu belajar di suci ini, turun kita di kerumunan orang banyak, itu sangat banyak persoalan. Dan, nah, di situ kita memang dilatih untuk kita bisa belajar untuk ke depannya semakin baik gitu ya. Jadi hal-hal itu memang dituntut dalam diri kita, seperti tadi ini ya, meneteskan embun dharma untuk meredam debu nafsu keinginan. Nah, ini tetesan embun ini tidak bisa kita pandang sepele ya. Itu ditumpuk sedikit-sedikit semakin banyak ya. Jadi diri kita itu seperti embun ketika kita memiliki kapasitas dharma yang baik ya. Nah, itulah yang bisa meredam hal-hal yang buruk terjadi ya. Jadi Dharma dipergunakan tanpa wujud. Dharma harus selalu berada dalam batin kita. Dengan sendirinya, setiap tindakan kita juga ada Dharma. Ya, demikian Susyong. Ada mau tambah Susyong? Ya, benar ya, Sesyong ya. Jadi setiap daripada tindakan kita, ucapan kita itu harus mencerminkan kita itu uh, adalah yang menyerap dharma, ya. Dan juga di sini saya ada terlihat ya, menjaga ucapan kita ya, gerak-gerik kita ya. Jadi sebetulnya kita relawan suci ya. Itu kan kita ya istilahnya dilatih ya, cara makan, cara jalan, ya, cara tidur, ya. Jadi banyak ya sebetulnya yang mengatur kita. Jadi itu sebetulnya adalah sila, ya. Jadi sila-sila yang kita dapatkan ya dari uh, istilahnya kelerawanan suci ya. Itu sebetulnya dengan kita mengikuti pelatihan ini ya. Jadi tentunya kita itu lebih mudah untuk konsentrasi. Ya, jadi dengan konsentrasi itu ya seperti tadi contoh dari Sunadi Sesiong salah satunya adalah kalau kita mengemudi mobil ya, itu tentunya kita perlu konsentrasi karena konsentrasi ini bukan pada mobil kita sebetulnya. Ya, karena kita tahu ya, kita hidup di Indonesia ya. Jadi banyak kejadian-kejadian itu yang sebetulnya bukan karena kita tidak konsentrasi terhadap kendaraan kita. Jadi ada hal-hal lain yang di luar konsentrasi kita itu ya terjadi di dalam lingkungan kita. Ya, jadi hal-hal seperti itu yang perlu kita waspadai. Ya, makanya ya kita belajar Dharma, belajar ajaran Buddha ini ya setelah kita paham, ya mengerti dan kita praktekkan. Jadi kita perlu menyebarkannya ataupun memberitahukan kepada ya orang-orang yang berjodoh dengan ajaran Buddha ini. Oke, mungkin tambahan dari saya itu aja. Sunadi Sesyong, apakah ada lagi item yang lain? Susyong, kita mungkin bisa lanjut. Intisari yang kelima sepertinya nggak ada Susyong. Tadi ada Pipil yang suci, Resen, apakah? Oke, ini ada sedikit tata cara sharing peserta ya. Nah, Susyong Suci mungkin sudah memahami ini semua ya, tapi ini kita akan bacakan kembali ya. Sharing dipandu oleh moderator dan bantuan host. Kedua, sharing kesan batin dari ceramah master.
sharing materi intisari, sharing praktek di Ceci dan kehidupan sehari-hari. Lamanya sharing sekitar 5 hingga 10 menit. Hindari perdebatan sara politik dan hal yang tidak bermanfaat. Oke, jadi intisari sudah selesai ya Susyung ya? Ya, ini ada yang raise hand ya. Vivi Liang Sejie. Nah, kita Oke, berikan ya. silakan Sejie. 感恩上人开示，感恩师兄师姐，感恩Sunardi dan Amir师兄。Hari ini adalah tentang pencapaian dari perilaku dalam samadhi. Jadi dikatakan bahwa air dharma itu meresap ke dalam batin, dapat melindungi batin kita sehingga menjaga batin tetap murni. Dalam setiap hal atau peristiwa, orang, objek, kita juga dapat menyerap kebijaksanaan. Dan tadi dikatakan bahwa pencapaian dari perilaku dalam samadhi. Buddha menunggu kesempatan untuk membabarkan sutra kendaraan besar, yaitu makna tanpa batas. Ini juga waktu sebagai faktor penyempurna. Dan juga dikatakan teratai tanpa diucapkan. Dengan konsentrasi benar, memasuki samadhi dari makna tanpa batas, tubuh dan pikiran juga tidak bergerak. Batin yang tidak tenang akan mudah timbul kemarahan dan bersikap kasar, sehingga pikiran tidak dapat dikendalikan. Tetapi jika tabiat buruk dapat dilenyapkan, yaitu dengan kita meresapkan dharma ke dalam batin, kita akan mencapai kebudaan suatu waktu. Dan dikatakan bahwa sutra adalah jalan. Jalan harus ditapaki. Dan juga karena sutra itu adalah kendaraan besar, ajaran Bodhisattva adalah makna tanpa batas. Buddha Chandra Surya Pradipa itu dan Buddha Sakyamuni, keduanya menyampaikan pahala sejati, yaitu harus diingat lebih dari 20.000 Buddha yang memiliki ajaran yang sama. Jadi dikatakan bahwa air dharma itu sebenarnya adalah nektar dan air suci yang membasahi batin kita. Dan jika batin kita telah lembab, tidak akan ada lagi badai pasir, sehingga bisa membukakan gerbang nirwana agar angin sejuk itu bisa berhembus, batin menjadi tenang dan hening, dan angin pembebasan pun bertiup. Dan ini bisa melenyapkan panas dari kerisauan dunia. Hendaknya kita menjaga hati dengan baik. Dan dikatakan bahwa setiap Buddha saat berjalan, berdiam, dan duduk berbaring, ini adalah pencapaian dari laku wibawa dalam samadhi. Buddha memiliki 32 tanda agung, dan Buddha itu adalah laku wibawanya telah sempurna. Dengan kita menjaga ucapan, gerak-geri, duduk dengan baik, menjaga niat pikiran baik, menjaga tindakan keseharian kita dengan mentaati aturan dalam kehidupan ini,
sehingga aturan dalam kehidupan ini tidak bertentangan dengan ajaran Buddha. Jadi ada dharma dalam tindakan dan perilaku kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa sehabis membabarkan sutra ini, naskah sutra ya, sehabis membabarkan sutra ini, selanjutnya di tengah persamuan, Buddha duduk bersila dalam posisi teratai penuh dan memiliki samadhi pada landasan dari makna tanpa batas, dan tubuh dan pikirannya tiada bergerak. Ini menunjukkan kondisinya sama dengan Buddha sekarang, merupakan perilaku wibawa yang dicapainya. Dan juga pencapaian perilaku wibawa dalam samadhi itulah yang membuat tubuh dan pikirannya tiada bergerak. Cảm ơn sư兄师姐. Ya, Kanten ya, Vivi yang sudah berbagi kita ya. Jadi mengambil poin-poin dari intisari untuk malam ini. Oke, apakah sesiung Sejie yang lain ada yang berbagi untuk kita ya? Jadi sharing-sharing ini sebetulnya ya adalah buat sesiung Sejie ya. Jadi atau ada hal-hal yang ya kurang dipahami ya, kita coba ya memperjelas ya. Ya kita berusaha dengan Sunadi Sesiung memperjelas apa yang ya belum Ya, dipahami. sama-sama belajar ya, Sesiong. Ya, Ya, Sesiong-sesiong yang lain ada yang mau sharing? Kalau belum ada, host bisa tolong masuk ke intisari pertama. Oh, ini ada Yeni Secie. Yeni Secie Resen, silakan ya, nanti baru saya sambung. Silakan Secie. Wan An, Susiong, Susiong mau dulu atau saya sharing ya? Saya juga masih belajar sih. Eh, Halo, suara saya silakan. jelas? Silakan Jelas Sejie, Secie. Kanten ya Sejie. Oke, izin belajar sharing ya. Kalau ada salah atau kurang boleh ditambahkan. Sebelumnya, Kan Eng Sangren, Kan Eng Susiong Amirsu dan Susiong Sunardi, Kan Eng semua tim Simpasiang yang udah bekerja di belakang layar, dan Kan Eng Sejie Viviliang ya yang udah memberikan intisari. Nah, dari Sutra Teratai episode 129 ini, tadi judul awalnya apa ya? Pencapaian dari, boleh ke judul awal nggak sih? Saya pencapaian dari laku wibawa dan dalam samadhi ya, dan samadhi. Ini saya mencatat beberapa pokok penting ya, sebanyak nanti saya ada intisari. Dan saya coba flashback ya kan dalam kerelawanan. Yang pertama, poin pertama itu Dharma harus meresap sedikit demi sedikit seperti embun. Embun Dharma menetes perlahan untuk meredam debu nafsu keinginan. Saya jadi ingat dengan dalam salah satu riwayat master ya kan, dalam perjalanan master bersama guru Siu Tao ya, dia kan sebelum master ditasbiskan, jadi dia melewati satu pantai ya kan, pantai berpasir. Nah, master itu melihat satu fenomena, dan sebenarnya dalam fenomena itu ada dharma, maka dharma itu di mana-mana yang bisa dipelajarin. Jadi master melihat bahwa pantai ini pasirnya banyak. Debu tuh kalau seandainya pasir pantai ini terkena angin, debunya kalau masuk ke mata itu sakitnya luar biasa, ya kan? Tetapi kenapa pada saat pagi itu pantai itu lembab sehingga debu tidak bertebangan. Ternyata ada embun yang malam yang turun sehingga membuat pasir pantai itu menjadi lembab. Nah, ini sebenarnya kalau dianalogikan, sebenarnya ada dharmanya ya kan. Debu ini ibarat
nafsu, kemelekatan, ego, amarah, seperti tadi kata Susyong Sunardi, iri hati, dan bahkan keluhan itu ibarat debu-debu. Nah, itu kalau kita tidak mencoba ya kan pelan-pelan menghilangkan ya kan tentu tidak bisa dihilangkan sekaligus. Eh, itu lama-lama debu itu akan menutupi mata. Bayangkan pasti mata sakit, menutupi hidung itu bisa ya kita bayangkan lah debu kalau kena hidung, kena mata, kena itu pasti sangat mengganggu, tidak nyaman kan. Dan di sinilah kita belajar perlu menyerap dharma sedikit sedikit seperti embun ya kan melalui kehidupan sehari-hari. Seperti embun yang tiap malam turun setiap hari ya kan. Nah, kita eh, embun itu menetes ke hati kita pelan-pelan untuk meredam debu nafsu keinginan kita. Jadi dari sinilah kita belajar setiap orang yang kita temui adalah guru, setiap masalah adalah kesempatan belajar, setiap pelayanan itu adalah ladang latihan batin. Jadi bukan hanya mendengarkan dharma, tetapi menghidupkan dharma dalam keseharian. Kemudian ada intisari kedua soal ada angin pembebasan ada dalam diri sendiri, mengipaskan angin pembebasan. Ini saya menangkap banyak poin ya yang ketika hati kita panas karena ya biasalah ya kita namanya berinteraksi itu bisa saja terjadi namanya kecewa, lelah batin ya kan, merasa tidak dihargain atau bisa jadi tersinggung. Saya rasa pasti setiap orang pernah mengalami. Saya menyadari bahwa yang dapat menyejukkan hati kita ini bukan orang lain, tapi kesadaran diri kita ya kan. Mungkin dari tadi saya disampaikan caranya adalah introspeksi, kemudian mengembangkan rasa malu ya kan. Bisa aja rasa malu kalau memang kita ada salah kita ya mengembangkan rasa malu pada diri kita, kemudian mulai memperbaiki diri dan kembali kepada yang awal. Tapi seandainya pun kita nggak ada salah ya kan orang itu tapi masih gimanain kita ya kan, ya kita tetap merenungkan ya kan kesadaran diri bahwa oh saya tidak mau menjadi orang yang demikian karena saat dia demikian dia menyakiti orang lain. Tentu kita belajar bahwa kalau saya melakukan seperti itu berarti saya juga akan menyakiti orang lain dan ternyata untungnya saya bukan orang seperti itu ya kan. Itu saya introspeksi tapi dalam hal bukan merendahkan diri artinya menyalahkan diri sendiri, tidak. Saat kita mampu memilah bahwa saat introspeksi itu kita menyadarin bahwa oh kita nggak ada salah rupanya. Tapi tidak perlu kita ibarat gontok-gontokan atau membalas dengan kebencian karena tidak akan selesai, ya kan? Tapi ya sebagai manusia wajar lah ya sedih, kecewa atau apa. Kita sadarin, oh kita muncul perasaan ini, kita sadarin. Mungkin ada juga yang mungkin sampai nangis ya kan. Kita sadarin bahwa saat ini saya sedang terluka, sadar itu. Nah, apa yang saya lakukan ya kan? Nah, inilah pentingnya kipas dharma yang menyejukkan hati, ya introspeksi. Introspeksi pada diri kita sendiri bukan berarti menganggap kita salah atau benar, tapi kita pilahkan dulu apakah saya ini salah, apakah saya ini benar. Terlepas salah atau benar, semua kita bisa mengambil hikmahnya. Kemudian ketiga, bodhisattva bukan hanya menolong orang. Tadi saya sudah dengarkan tadi Susyong Sunardi atau Susyong Amirsu ya. Itu kadang kita menganggap ya kan bodhisattva adalah orang yang berdana tok atau membantu membutuhkan. Itu nggak salah ya kan. Bodhisattva juga berdana. Tapi menurut master yang satu itu belum cukup ya kan. Bodhisattva ya harus memiliki sila, moralitas, samadhi, ketenangan batin, prasna, kebijaksanaan, pembebasan dan pemahaman tentang kebebasan. Jadi sebelum membimbing orang lain, kita harus terlebih dahulu menata hati sendiri. Kita memberi teladan dulu. Jadi mampu menaklukkan diri sendiri, baru mampu masuk ke tengah masyarakat menjadi teladan. Ini nanti saya sedikit sharing ya. Hari ini kan kebetulan minggu pertama kunjungan kasih, saya banyak mengambil dharma yang untuk diri kita sebenarnya. Jadi saat kita melakukan kegiatan amal atau kunjungan kasih sebenarnya banyak dharma yang saya dapat untuk diri saya bertumbuh loh. Jadi sekalian kita turun ke kemudian masyarakat untuk menolong orang lain, sebenarnya lebih banyak kita tuh menambah kebijaksanaan kita untuk bertumbuh. Kemudian keempat,
laku wibawa adalah dharma yang hidup. Jadi Sang Buddha ya kan selalu berada dalam samadhi baik dalam berjalan, berdiri, duduk maupun berbaring. Jadi praktek dharma itu bukan hanya kita duduk diam mendengarkan ceramah itu sudah tuh selesai gitu. Tapi juga kita tercermin dalam cara berbicara, cara berjalan, cara duduk, cara melayani, cara memperlakukan orang lain. Jadi laku wibawa itu ekspresi dharma dalam tindakan sehari-hari. Jadi bodhisattva sejati bukan hanya ya kan rajin bekerja membantu orang itu bagus ya kan itu gak ada salah. Tetapi alangkah lebih bagusnya jika mampu menjaga kemurnian hati, menenangkan diri saat menghadapi masalah, serta menampilkan dharma melalui ucapan dan perilaku yang penuh kewibawaan dan keteladanan. Nah, jadi izin ya tadi kebetulan tadi kan kita kunkas ya kan. Saya menyadari nih ya bahwa kadang kita mau memberikan arahan ke orang lain itu kita harus mampu menjadi teladan dulu. Teladan kita bukan hanya dalam menyuruh-nyuruh dalam ucapan, tapi kita teladan dalam praktik nyata. Jadi contoh saat saya kunjung kasih ya kan, saya ke kedua kan Enhu ya kan, tentu yang ikut saya kebetulan 3 relawan Abu Putih. Ya saya memaklumin ya kan, mereka adalah orang Abu Putih ya kan. Saya tentu yang di atas mereka yang tentu harus membimbing. Tapi apa membimbing itu hanya dari ucap-ucap teori, bisa aja mereka lupa ya kan. Tapi kita mampu memberikan tanda contoh hal kecil aja. Pada saat mau masuk ke rumah Kan Enhu ya kan, kita sudah permisi. Ya Selalu AP ini ya bilang, saya nggak buka sepatu boleh nggak gitu kan. Kan Enhunya bilang, oh boleh nggak apa-apa. Tapi bagi saya tidak mau seperti itu karena rasanya sedih ya, meskipun ya kan Enhunya membolehkan ya kan, tapi gimana ya, mungkin saya memahami Mairul Api itu tentu rumahnya ya bukan semen ya kan, tentu keramik yang ini dari orang yang ekonominya ke atas. Tetapi mungkin dia di sana dia muncul rasa tidak nyaman ya kan. Tetapi bagi saya ya kan praktek dharma yang perlu saya terapkan dalam diri saya dari diri saya dulu, saya mengingat bahwa penderitaan Kan Enhu mereka itu lebih berat daripada ketidaknyaman kita yang cuma sebentar. Nah, kita perlu menumbuhkan welas asih menggantikan penolakan debu nafsu dan keterikatan kita pada kenyamanan itu. Nah, tapi apakah saat di rumah Kan Enhu saya harus berdebat dengan? Tentu tidak. Apakah saya menegur relawan Abu Putih di depan Kan Enhu? Tentu tidak. Itu tidak baik juga. Saya memahami kedua belah sisi ya kan. Nah, yang saya lakukan adalah tentu duluan kita membuka sepatu kita dulu. Sebelum sampai ke rumah dia di halaman saya sudah membuka sepatu saya. Relawan tersebut itu akan mencontoh, mungkin jadi gak enak. Akhirnya dia juga ikut buka sepatu. Dari situ jadi saya ya bersuka cita ya kan. Artinya mereka juga menyadari dari mana, dari kita yang mau memberikan teladan dulu. Sebenarnya saat kita pun pakai sepatu itu sudah ada izin dari Kan Enhunya, cuma sayanya nggak tega. Kan Enhunya nggak pakai sepatu loh, kok ini rumahnya bersih gitu. Rumahnya menurut saya bersih biarpun semen ya kan. Nah itu begitu juga saat serungkakan satu lagi. Pertama saya masuk ya kan, nah itu yang kedua ya kan. Pertama masuk ya memang udah buka sepatu semua ya kan. Nah saya lihat ya kan, kursinya hanya 3 kursi plastik. Nah kita datang berempat total. Kan Enhunya sudah bilang duduk aja Bu, duduk, dia suruh duduk ya kan. Saya sudah melihat situasi ini, kalau saya duduk dia pasti duduk lantai. Benar. Saya tanya, Ibu duduk aja, nggak apa-apa saya duduk di lantai. Wah saya langsung gak tega. Saya langsung ikut duduk di lantainya, ya kan. Nah, kalau Abu Putih yang sudah duduk di kursi, saya cuma senyum aja, cuman yuk duduk di sini, yuk saya cuma ngajak ini kan supaya tidak menjaga juga perasaan relawannya kan. Ikut duduk di bawah. Kan Enhunya itu gimana ya, kita lihat teksturnya badannya tuh luar biasa happy. Sebenarnya saya nyaman juga ya, jadi kita berbicara nggak ada yang perbedaan tinggi rendah. Nah inilah perlunya teladan ya. Kalau saya cuma menyuruh-nyuruh aja, mungkin relawan ini yang ikut kita mungkin tidak nyaman. Tapi saya juga memahami relawan tersebut mungkin belum terbiasa ya kan, belum terbiasa duduknya di lantai. Tapi menurut saya lantainya bersih. Kan Enhu itu juga sangat luar biasa ya. Dia tahan mau suruh kita duduk di kursi, dianya duduk
duduk di lantai itu Kak Nuhnya tuh bener-bener ada welas asih. Nah dari sinilah eh, perlunya praktek dalam keraunan ini dari dharma-dharma inilah. Dulu saya kalau tidak mengenal suci, tidak mengenal dharma master, mungkin saya bisa jadi seperti itu ya kan. Nah, inilah saya kangen dengan adanya dharma. Kangen juga adanya Sun Faxiang ini ya kan. Itu menambah batin saya, maksudnya itu kebiasaannya bertumbuh. Nah, ini dipraktekkan dalam keseharian kita ya kan. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Dan ini mohon maaf jika ada salah atau kurang. Cảm ơn sư兄sư姐们. Ya, Kangen ya, Yuni Suci ini sudah berbagi sama kita ya tentang ya kesan ya kunjungan kasih ke rumah Kangenhu ya. Jadi sebetulnya apa yang ini Suci sharingkan ya. Jadi sebetulnya ini Suci cukup cukup peka ya melihat situasi ya. Jadi kenapa timbul perasaan ataupun kondisi seperti itu ya. Jadi ya itulah merupakan suatu ya istilahnya pengalaman ya. Kita menjadi lerawan suci itu jadi kita mendapatkan kesempatan ya untuk ke rumah-rumah ya kan yang ya kita anggap ya secara ekonomi mereka masih kurang ya. Jadi sebetulnya hal-hal seperti itu ya saya sendiri ya mengenai sepatu ya. Jadi sepatu itu kan kita sepatu putih ya, ada yang bertali, ada yang tidak bertali ya. Jadi kadang-kadang kita mau buka buka atau memakai kembali sepatu kalau yang bertali kan agak susah ya. Jadi tentunya ya saya sendiri sih selalu kalau pakai tali itu saya longgarkan talinya dulu gitu. Jadi kita tidak perlu ikat-ikat tali lagi di rumah kan empu gitu. Ya, ataupun kita cari sepatu putih yang langsung bisa seperti dilem ya itu ya. Itu pengalaman saya dan tadi yang saya highlight ya dari sharing jenis C itu tentang penerimaan Dharma itu setetes demi setetes ya. Jadi benar ya, itu sebetulnya Dharma ini ya kita ambil satu kata aja ya. Setiap kita ikut itu pun sudah bermanfaat. Akan tetapi satu kata itu setelah kita paham, kita renungkan, kita mesti praktekkan ya. Itu tentang setetes-tetes dan yang terakhir ini ya setiap orang ya yang kita jumpai adalah dharma. Ya, jadi seperti ini Sece tadi jumpa kananku dan dia juga mendapatkan ya itu merupakan suatu pengalaman ya dharma yang dipraktekkan. Oke, mungkin ada yang lain yang ingin berbagi dengan kita lagi. Sesiung Sece, silakan ya. Ini sudah jam 8:08. Atau kita masuk ke kuis dulu. Sesiung Sunardi gimana? Boleh, Susyong? Oke, kita lanjut di kuis dulu ya, Sesiung Suci. Ini, oke, cara menjawab kuis ini semua Sesiung Suci sudah paham ya. Jadi, dan juga mohon di identitas ya, ataupun ya Zoom account itu namanya kalau belum ada daerahnya, mohon dicantumkan ya untuk membantu tim rekap pemenang. Ya, oke, saya lanjut di nomor 1. Kuis nomor 1, tolong dibantu ya, Suci. Dharma diibaratkan seperti air embun karena A. Membantu seseorang memperoleh banyak pengalaman baru. B. Memberikan semangat untuk bekerja lebih keras. C. Dapat meresap dan
menjaga kesejukan batin. D. Membantu seseorang menjadi lebih terkenal. E. Membuat seseorang lebih mudah mencapai keberhasilan. Oke, silakan dijawab ya, Sesung Secie. Saya tidak akan menghitung mundur ya, Sesung Secie. Oke, sudah di close. Kita lihat jawabannya adalah C ya, dapat meresap dan menjaga kesejukan batin. Kuis nomor 2, silakan Sunadi Sesiong. Ya, siap Sesiong. Kuis kedua, dalam praktik kehidupan sehari-hari, sila atau moralitas membantu seseorang untuk A. Mengembangkan kemampuan berbicara di depan banyak orang. B. Menjaga perilaku, ucapan, dan pikiran agar tetap baik dan bermanfaat. C. Menambah pengalaman dalam berbagai kegiatan. D. Memperoleh lebih banyak pengetahuan umum. E. Mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki. Wah, ini sesiung semua jawabnya 2B ya. Ini akibat karena banyak mendengar Dharma terus, mempraktekkan Dharma terus. Nah, sesiung semua mahir ini sesiung. Jawabannya semua 2B Ya, nih. benar. Sudah di Nah, close sudah di Sesiong. close ya, sesiung Wah, jawabannya A ya. Mengembangkan kemampuan berbicara di depan orang banyak. Wah, ini Ini terperangkap Salah sepertinya semua. jawaban itu. ya, ini salah nih Sesiong. Itu jawabannya benar adalah B. B ya. Iya. Ya. Oke, lanjut sesiung. Kita lanjut di kuis nomor 3. Manakah yang tidak termasuk unsur yang mendukung perkembangan spiritual seseorang? A. Sila, kemolaran. B. Samadhi, konsentrasi. Praksna, kebijaksanaan. D. Vimukti, pembebasan. E. Kerajinan. Oke, ini sangat mudah sekali. Kita close saja sesi yang on Ciwei, kan sesi yang jawaban yang benar adalah E. Kerajinan. Lanjut sesi yang nomor 4. Kuis keempat. Mengapa para Buddha menunggu waktu yang tepat untuk membabarkan Dharma? A. Karena kapasitas makhluk berbeda-beda. B. Karena ingin mengajar kelompok tertentu lebih dahulu. C. Karena perlu lebih banyak murid. D. Karena ingin mengajar di tempat ramai. E. Karena semua orang harus memahami hal yang sama sejak awal. Dari Sesiung Sejen, jawabannya semua sama ya Sesiung. Udah close ya Sesiung Ya, Sejen. Pak. Mari kita lihat jawabannya. A. Karena kapasitas makhluk berbeda-beda. Silakan lanjut Sesiung. Kuis nomor 5. Dalam kehidupan sehari-hari, laku wibawa dharma sebaiknya tercermin melalui A. Kemampuan mengingat banyak ajaran. B. Semangat untuk membantu lebih banyak orang. C. Keinginan untuk terus menambah pengetahuan. D. Ucapan, sikap, dan gerak-gerik yang baik dalam setiap keadaan. E. Kemampuan menjelaskan ajaran pada orang lain. Oke, ini jawabannya banyak yang memilih D ya. Udah close. Ada E. Oke, jawabannya benar ya, D ya. Ucapan, sikap, dan gerak-gerik yang baik dalam setiap keadaan. Lanjut, Sesiong. Oke, kuis ke-6 ya, Sesiung Sejen. Apa yang dimaksud dengan meneteskan embun Dharma untuk meredam debu nafsu keinginan dalam kehidupan sehari-hari? A. Menjaga pikiran agar Dharma meresap dalam batin. B. Menambah pengalaman hidup. C. Mengembangkan kemampuan diri. D. Membantu orang lain hidup harmonis. E.
menjalani aktivitas dengan semangat. Dari Susyung Sucie, jawabannya semua 6A. Kita saksikan, close. Nah, kita saksikan jawabannya ya. Ternyata A, semua benar ya Susyung Sucie. Luar biasa, Susyung Sucie semua ya. Ya, Kangen Susyung Sucie. Nah, Susyung kita kembali, ada Susyung Sucie sambil kita menunggu rekapan ya Susyung. Kita lihat rekapan kuisnya nanti para pemenangnya. Sebelum ke sana, ada Susyung Sucie yang mau memberikan sharing. Di sini kita sama-sama belajar ya. Tadi Sucie Yeni uh, tadi ditanggapi juga Susyung Amir ya. Nah, tentang ke rumah Ganenhu itu boleh dikatakan di dalam budaya humanis ya Susyong ya. Termasuk di dalam budaya humanis ya. Jadi perilaku kita itu harus betul-betul juga uh, bisa apa ya terhadap Kandenhu ya. Ada itu prinsip kita ya. Kanen Suncung A ya. Jadi kita menghormati juga Kandenhu. Wah, udah keluar ya Susyong jawabannya, hasilnya pemenangnya. Saya baca ya Susyong ya. Selamat ya kepada Johannes Ya, Susyong, silakan. pemenang kedua, Secie Deliana Jambi, pemenang ketiga, Sidi Jaja Susyong Batam, pemenang keempat, Elena Secie Medan Jati, pemenang kelima, Yanti Lin Secie Jakarta Utara, yang keenam, Herianto Susyong Jambi. Ini Jakarta Oke, ada, Jambi ada, Medan ada. ya, kita berikan kesempatan yang pertama Ya. kepada Johannes Sesyong dari Medan. Ya, silakan Sesyong, kita coba berbagi ya. Apakah Johannes Sesyong bisa berbagi dengan kita? Mungkin bohong pian Susyong atau ada yang lain ya, Deliana Secie. Oh, Johannes Susyong izin tidak sharing. Oke, ini Ya, ada dari Sidi. Batam. Nah, silakan Susyong. Ingin sharing daripada nanti ditawarin gitu aja. Silakan Nah, Susyong. dan memang kewajibannya kalau berani menang kuis ya harus berani berbagi. Jadi bicara tentang perilaku ya, kadang-kadang saya bicara tentang suatu pengalaman pribadi juga pada saat kita berkunjung ke rumah Kananhu juga sama juga gitu. Tapi bedanya mungkin kalau kita lihat dari sisi misalnya gitu loh, tempatnya kotor ya kan, lantainya kotor. Ya mereka juga pakai celana hitam sih ya. Jadi duduknya di tempat yang kotor ya nggak kerasa ya. Cuman kalau pas kita yang pakai celana putih duduknya itu serk, aduh mak gitu kan. Padahal ini masih kunjungan pertama ini. Nanti masih berikutnya ada kunjungan kedua, ketiga dan selanjutnya gitu. Nah ini saya pengen dapat sharing dari teman-teman nih. Bagaimana menyikapi hal tersebut gitu loh. Karena kalau kita duduk celana kita hitam kotor. Padahal kita masih harus lanjut ke kunjungan kedua, ketiga, dan selanjutnya. Nanti dikira, ini kok orang Ceci relawannya itu kok celananya kok hitam kotor gitu kan. Padahal ya kita barusan aja dengan sukarela, senang hati duduk di lantai kotornya Kananhu gitu. Nah, bagaimana Susyong Suci yang pernah punya pengalaman seperti ini juga sharing dong, Kanan. Ya, Ya, kanan. kan ya, ini Sesyong CD ini malahan uh, membuat suatu pertanyaan yang sering kita hadapin ini ya. Jadi, coba Sesyong Sunardi dulu lah. Gimana pengalaman Sesyong sebelum Boleh, saya? boleh Susyong. Sebenarnya pengalaman udah cukup banyak juga ya. Tapi saya ambil satu yang baru bulan ini yang baru ada kejadian ya. Nah, seperti yang tadi Susyong Sidi bertanya, sebenarnya
kalau saya berbicara ya tentang kotor ini sebenarnya relatif juga ya, Sesiung. Tingkat kotornya kan kita nggak begitu tahu ya di setiap tempat. Nah, yang saya alami eh, berapa minggu ini, saya ada berkunjung ke rumah seorang ibu, seorang nenek lah ya saya katakan. Beliau tinggalnya di kandang kambing, Sesiung. Tinggal di kandang kambing. Kandang kambingnya itu dia ada dari apa? Kayu-kayu yang belahan kulit-kulitnya itu ya. Jadi ada masih nampak bekas-bekasnya. Jadi itu di bagian dalamnya ya ada dibersihkan dan beberapa tempat itu ada ditaruh alas ya. Taruh alas kayak itu apa? Plastik itu ya. Nah, di situ waktu itu saya sendiri sempat duduk juga di lantai depan rumahnya itu, Susyong. Nah, memang sih sekitarannya sih tidak bersih ya, tapi di tempat duduk itu ya mungkin waktu pengalaman saya bersihkan sedikit ya saya tetap duduk gitu kan, karena dengan posisi yang berdiri rasanya tidak nyaman karena Gananhunya kan di depan rumahnya kan duduk ya. Nah, itu salah satu pengalaman saya. Nah, jadi kalau kotor itu saya rasa relatif kita lihat kalau memang kotor yang sampai becek itu mungkin kita perlu penyesuaian ya di lokasi. Nah, kalau kejadian saya sih demikian sedikit aja. Mungkin kotor ya tetap kotor, tapi tidak tidak banyak ya kotorannya. Dia sedikit ada kotoran yang agak lembab, ya nggak sampai gitu mengotori celana lah gitu Sesiong. Ya, Sesiong Amir demikian. Oke, baik Sesiong Sunardi. Jadi teringat ya Sunardi Sesiong tadi sampaikan mengenai seperti kandang kambing ya. Jadi saya juga pernah ya menangani KNU ya. Dan dia itu di daerahnya itu adalah daerah ya istilahnya hmm, ini ya obat-obat terlarang ya. Oh iya Jadi iya tahu. narkoba ya. Jadi dari istilahnya dari ini ya dari tim uh, tim amal ya karena waktu itu saya baru masuk ya jadi belum gitu tahu situasi ya jadi dari tim amal sebetulnya uh, kurang bisa menerima ya untuk membantu kanhu tersebut ya tapi karena saya istilahnya ya bertekad ya karena saya lihat itu kanhu ini dia berbaring itu ya seperti di suatu kandang gitu, di belakang rumah dekat sungai gitu. Jadi pada saat itu ya, saya waktu mau mengajak relawan lain untuk kunjungan kasih itu sangat jarang, ya jarang yang mau karena mereka bilang ada bau. Ya, saya sendiri juga tidak merasakan bau tersebut. Ya mungkin karena saya PIC atau gimana ya, saya tidak merasakan ada bau tersebut. Ya, jadi dalam hal itu apakah saya berseragam atau tidak? Ya, tidak ya. Saya sering melakukan kunjungan kasih itu dengan rompi. Ya, saya karena pengalaman saya itu uh, saya sering memakai rompi ya untuk kunjungan kasih. Jadi hal itu yang saya ya pernah alami ya. Jadi dalam hal ini ya sebetulnya uh, kita kalau kita ya artinya ya seragam itu kalau kita ada di ini ya kegiatan-kegiatan suci ya pelatihan ya sebetulnya kalau kita di lapangan itu menurut pribadi saya sih ya kita fleksibel yang penting makna ya dari kegiatan tersebut itu dapat kita rasakan ataupun dapat kita dapatkan ya mungkin dari saya seperti itu uh, gimana Sesiong Sidik apakah bisa diterima. Boleh, boleh, boleh. Dengar sharing dari sesiung seci lainnya lah yang punya pengalaman juga kan. Baik, Sesiong Sece, kalau ada yang mau sharing ya tentang ini ya seragam sewaktu berkegiatan ya. Ini ada saya bacakan dari Yeni Sece ya. Jadi kalau rumah kotor biasanya saya jongkok ya. Ya ini benar juga ya. Jadi atau bersujud tanpa lutut menyentuh lantai.
ya, tapi bukan berarti saya meminta relawan ikut seperti itu. Jadi karena ini Secie ini juga atlet ya, atlet yoga ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita fleksibel ya dalam hal kita berhubungan di lapangan ya. Seperti itu kondisinya. Jadi apakah Sesyong Secie ada lagi yang mau sharing? Ini saya bacakan ya. Elena Secie, silakan Elena Secie kalau mau berbagi dengan kita dan sudah ada topik dari Sidik Sesyong. Cảm ơn Amir Sesiung. Selamat malam Sesiung Sece semuanya. Saya ingin komentari tentang pertanyaan dari Sidik Jaya Sesiung ya. Kalau saya pun pernah mengalami ya kunjungan ke satu orang Kak Nanhu, ternyata rumah Kak Nanhu itu sangat bau ya. Dia memelihara beberapa ekor kucing. Dari luar sudah sangat tercium aromanya ya. Jadi kita nggak ada masuk ke dalam ya, kita di luar saja. Itu salah satu kunjungan yang pernah saya lakukan terhadap Kak Anhu dengan ditemani beberapa relawan. Saya menemani relawan lain ya untuk sepertinya mengantar santunan itu ya. Terus ada lagi kunjungan survei ya pertama kali ke seorang calon Kak Anhu, itu PIC-nya saya sendiri. Tempatnya juga kurang itu ya, tercium aroma juga ya. Ya, kita demi menghormati Kak Anhu, kita bisa memilih untuk duduk ya. Dan kemudian ada juga kalau kita tidak merasa nyaman untuk duduk, kita boleh berdiri. Karena kita melakukan survei itu kan bukan seorang diri juga ya. Kita waktu itu rame-rame ya ke salah satu rumah calon Kak Anhu. Gimana Sesiung tanggapannya, bisa diterima? Bisa Secie. Di sini kita tidak mencari salah dan benar Secie, tapi kita berbagi ya. Ya Setiap seperti itu aja iya, Sesiung. iya. Kak An ya, sudah Kan, lama tidak ikut Sifas yang ya ini kan, kembali join lagi. Selamat malam Sesiung Sece, Kak ya, An. selamat malam Kak Secie. Sudah tampil memberikan sedikit masukan, diskusi, sharing, udah sangat baik, luar biasa Secie. Nah, di sini kita bukan mencari benar dan salah, tetapi kita belajar bersama, berbagi bersama pengalaman kita semua ya. Nah, kalau kita masuk ke rumah Gananhu, udah pasti semua dalam keadaan yang kurang-kurang baik ya, Sesyong ya. Ada yang bau, ada yang kotor, ada yang masuk ke apa? Melewati got-got itu. Nah, itu. Karena kalau kita survei itu datangnya sampai ke rumahnya mewah-mewah ya nggak mungkin ya, karena mereka juga tidak butuh kita ya. Jadi masyarakat yang memang butuh kita itu adalah masyarakat yang untuk diri kita juga siap dalam segala medan ya, dalam segala keadaan. Nah, di dalam survei kita juga kadang disaranin pakai masker. Nah, itu salah satu wujud yang sangat baik. Jadi masker itu ketika ada muncul aroma yang kurang baik, nah masker itu bisa sedikit menahan ya. Tapi kita juga perlu ya sesungguhnya tidak perlu memunculkan kondisi kita yang merasa jijik dan lain-lain ya. Karena kita harus memiliki eh, menghormati Kandanhu. Karena itu juga merupakan uh, budaya humanis yang diajarkan master ya. Nah, tadi Ya, Yanti Lin Suce izin tidak sharing. Nah, Susyong mau tambah apa, Susyong? silakan ini ada Herianto Sesyong dari Jambi. Dari Jambi. Apakah bisa sharing dengan kita? Ya, selamat malam, dan siang April, dan jadi moderator sama sama siang Suranti. Saya tidak pendek, dan tidak banyak ngomong nih, tidak pintar sering, harus bernyanyi sering. Ya, kalau salah minta maaf ya. Ini
Eh, Suaranya Ya, ini hilang. tertutup ya mic-nya ya. Iya, seperti jaringannya ya. Sesiung suaranya hilang, boleh ulang. Oke, mungkin Sesiok tadi Erianto Terputus ya. berbagi suaranya untuk kita. Jadi ini mic-nya sudah ditutup. Kan ya Sesiok Erianto ya. Oke, apakah ini Sesiok Seci yang lain ya bisa berbagi untuk kita? Jadi ini hari ini ya, saya tadi belum uh, menginformasikan bahwasanya Sesiong Johar itu ya sudah berangkat ke ini ya, ke hunian tetap ya, itu untuk membagikan hunian tetap ya atau perumahan korban banjir ya di Tapanuli Selatan ya. Jadi seperti itu makanya Sesiong Johar berhalangan ya sebagai moderator untuk malam ini. Jadi ya ini kita sangat ya salut ya dengan Sesiong Johar yang turun langsung ya ke Tapanuli ya untuk pembagian ya hunian tetap atau perumahan pada korban bencana banjir yang melanda Sumut ya pada akhir tahun yang lalu. Jadi seperti itu kondisinya. Jadi Sesiong Sece, jika ada yang mau sharing silakan ya, kita sharing ini adalah berbagi ya. Jadi berbagi itu ya bisa dengan apa yang kita rasakan ya, apa yang kita ketahui ya, ataupun apa yang kita sudah resap ya dari dharma-dharma seperti itu. Oke, oke ini Sesiong Sidik, silakan. Kan ya Sesiong. Kaitannya tadi dengan renungan yang diajak untuk pikirkan bersama itu sebenarnya berhubungan dengan topik hari ini yang namanya samadhi ya, Sosyong ya. Jadi Ya, sebenarnya kenapa saya tiba-tiba coba mengeluarkan suatu eh, kisah seperti itu untuk kita renungkan bersama, karena pada prinsipnya kenapa bisa timbul yang namanya kekhawatiran dengan celana yang kotor tersebut. Jadi disitulah samadhi kita diuji gitu loh. Kedamaian hati kita diuji. Padahal sebenarnya kalau dipikirkannya sesuatu kotor ya udah kotor, nanti cuci lagi, cuci kalau bisa bersih ya udah bersihin, kalau nggak bisa bersih ya udah gitu. Jadi kekhawatiran yang timbul saat kita berkunjung ke tempat yang kotor, terus kita nggak berani duduk, itu yang menyebabkan kita itu resah, tidak dalam keadaan samadhi lagi pada saat kita berkunjung ke rumah Kananhu tersebut. Jadi sebenarnya dari pengalaman pribadinya saya sendiri, saya awal-awal juga punya pengalaman yang sama seperti punya kekhawatiran, tidak mau duduk dan sebagainya. Tapi saya belajar dari para senior yang mereka kayaknya cuek banget gitu loh. Lo kok bisa ya? Gitu kan. Jadi kok duduk aja ya? Kan kotor. Setelah itu kita lihat memang benar kotor, tapi mereka cuek juga gitu loh ke tempat-tempat lainnya gitu loh. Bukan cuek dalam pengertian itu. Jadi kita tidak perlu timbul khawatir sebenarnya sesiung gitu, Seci gitu. Jadi pada saat kita berkunjung ke tempat yang kotor, ya udah kita duduk aja bersama-sama mereka. Karena kalau kita timbul kekhawatiran, kita nggak bisa menjalin komunikasi dengan kanan hu kita. Itu sih yang pengen saya sharing juga kanan sesiung Seci. ya Kanten Oke. ya Sesiong Sidik ya yang sudah menyampaikan ini ya sharing-sharing ya ataupun pengalaman selama kunjungan kasih ya. Jadi dalam hal ini sebetulnya ya setiap orang bebas ya dalam arti uh, untuk sharing apapun ya karena tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya. Jadi dalam hal ini tentunya ya kalau
ya ini pandangan pribadi saya sih ya, karena ya kadang-kadang kita juga jumpain Kak Enhu yang rumahnya dari tanah gitu, ya tanpa semen. Ya, jadi gimana kita duduk ya. Jadi hal-hal seperti itu tergantung ke situasi aja gitu ya. Dan juga kadang-kalanya ya kita untuk mencapai rumah Hu ya kita mesti masuk ke lorong-lorong kecil gitu ya. Lorong kecil itu juga kadang-kadang sempit ya, kadang-kadang juga kotor baju kita ya. Akan tetapi juga kita bisa lewatin gitu kondisi-kondisi seperti itu. Oke, Ini ada yang Herianto Susyong, ada raise hand Susyong. Ya, silakan. ya, Solia dan Jadia, dengar tak? Selamat malam, Tesiong. Ya, malam. Dengar tak? Dengar tak? Dengar tak? Halo, Ya, silakan Tesiong. Susyong. Silakan, Nah, suaranya dengar. ini Indah tuh pendek. Saya ngomong salah terusnya. Nah, ini tentang apa nih? Tentang apa? Tentang uh, memang si Ibon Vimanana ya, sama Semandi. Itu misalnya ujung dasi rumahnya hotel biarlah duduk biarlah ujung dasi itu rumahnya ada hotel lah sampah banyak itu eh, mejanya hotel duduk melawan datanglah biarlah bau biarlah bau datang biarlah bau tadi semangi itu orang suci namanya lawan suci lawan suci itu bau ada bau bukan lawan namanya. Nah, terus ah sama ya betul. Jangan dilihat, jangan sombong, jangan malah. Kalau ada ada meja kan, ada cicak, ada taulah itu kan. Nah, itulah si Siong. Ya. Hah? Ah, Oke, Kanan Siong. Susyong. Ya, Ya, dah ya. oke. Susyong ya, Kanan ya, Susyong. Ya. Oke, tadi ini Susyong Herianto juga memberikan sedikit pandangan ya, menurut beliau. Nah, Susyong Amir, ini saya tadi menarik juga tadi Sidi Susyong mengatakan karena ada apa ya, karena ada masuk ke samadhi ya. Memang benar, ini kerisauan. Tadi kerisauan ini muncul biasanya karena apa? Karena itu tadi ya, karena hal yang belum terjadi yang kadang kita pikirkan sehingga kita muncul kerisauan. Nah, jadi tadi Sidi Susyong juga katakan ketika kotor ya cuci, benar. Tapi di sini kita bisa belajar sama di itu ya. Kita menyadari segala sesuatunya itu ya. Jadi kerisauan itu umumnya muncul dari hal-hal yang belum terjadi ya. Mungkin kadang kita terlalu jauh berpikir ya. Jadi muncullah kerisauan-kerisauan gitu. Ya, gitu Susyong. Ada tambah lagi Susyong? Oke, Sesyong Sunardi. Jadi kita masih banyak waktu ya, Sesyong Seje. Jadi saya coba ini ya, istilahnya ya saya ikut inilah jejaknya Sidik Sesyong ya. Dalam hal mengajukan pertanyaan ya kepada forum ya, gitu ya. Saya Sesyong Seje ingin berkeinginan untuk sharing ya. Jadi Sesyong Seje kan sudah menjadi lerawan ya. Ya ada yang uh, ya ada yang baru, ada yang sudah lama ya. Jadi saya ingin uh, bertanya kepada Sesyong Seje ya. Jadi karena menurut informasinya ya istilahnya bukan tahun ini sih ya istilahnya
2-3 tahun yang lalu ya, itu banyak lerawan Abu Logo yang stagnan di sana aja gitu, tidak melanjutkan ke menjadi komite. Ya, jadi di sini ada 59 peserta ya, termasuk ya Siung Seje yang mengoperasikan Sintaksiang ini. Ya, apakah Siung Seje ada yang mengalami hal seperti itu? Ya, jika ada, ya mohon Siung Seje sharingkan kenapa ya Siung Seje belum melanjutkan sampai di ya istilahnya dilantik oleh master. Ya, apakah Siung Seje ada yang bisa sharing bersama kita? Karena oke, karena begini ya, kenapa saya bisa timbul pertanyaan seperti itu ya? Ya, karena saya sendiri sebelumnya pernah mengalami hal seperti itu. Oke, ini apakah Ong Ciwe Sesiong ini ya, Ong Ciwe Sesiong Ya, sudah selamat upload malam dulu. Amir Susyong. Ya, kan Ong Ya, Sesiong. selamat malam Sunadi Susyong. Ya, Kan En ya Susyong. Ya, Kan En Susyong Sece. Kan En kepada Master yang selalu membimbing kita setiap hari. Kan En ya kepada teman-teman yang udah sharing ya. Ini kalau saya juga pernah mengalami ya Amir Susyong ya. Jadi ada waktu stuck kurang lebih 4 tahun ya. Hampir 5 tahun saya baru memutuskan untuk mulai aktif begitu ya. Yang memang seperti tadi Sunadi Sesiong sampaikan ya mengenai samadhi. Ya memang kalau kita mengetahui ya tentang sila samadhi dan prasna ya, ya memang di samadhi inilah kunci untuk bisa membuka kebijaksanaan yang lebih tinggi. Ya bukan berarti kita belum bijaksana, kita ada sedikit ya kebijaksanaan sehingga kita bersama-sama ada di jalan suci ini. Namun kalau kita membaca ya, membaca kembali di Sutra Manataba Batas, dikatakan, eh, mohon maaf ya saya izin baca ya, meneteskan embun ajaran untuk merendam debu keinginan duniawi. Jadi memang demikian ya. Jadi kita mengendapkan debu-debu yang ada di batin kita dengan kita samadhi yaitu fokus. Memang fokusnya ini juga mempengaruhi ya. Fokusnya kita ini kemana begitu. Ya oleh sebab itu di dalam samadhi ini kita memiliki satu fokus yang kemarin ini telah selalu diingatkan ya, yaitu fokus pada apakah kita mempunyai welas asih. Ya, kalau kita mempunyai welas asih, ya maka kita mungkin bisa melihat ya atau mengatasi rasa-rasa emosi dalam diri kita. Ya, jadi dengan demikian ya, memang samadhi ini salah satu proses yang tidak mudah ya. Ya, sama-sama kita mengetahui ya bahwa untuk yang seperti disampaikan tadi mengetahui sedang berjalan, berdiri, duduk ataupun berbaring ini tidak mudah karena setiap hari kita umumnya berjalan secara kebiasaan ya sehari-hari. Nah, oleh sebab itulah memang pentingnya kita berusaha ya bersama-sama untuk bisa selalu menyadari apa yang sedang kita lakukan. Nah, namun kita tahu ya, untuk fokus pada hal-hal yang baik itu ada halangan. Halangannya yang saya tahu biasanya adalah dari keinginan-keinginan kita. Ya, terus kadangkala juga kebosanan kita, kadangkala juga keraguan-raguan kita, ya, sehingga ini membuat kita sulit untuk bisa menyadari saat ini ya tetapi ya kita sama-sama berusaha karena kita tahu tahap samadhi ini merupakan satu tahap untuk bisa meningkatkan perhatian kita dan kebijaksanaan kita ya jadi kalau tadi ditanya pertanyaan Amir Susyong ya
Ya sama itu sih, Om. Saya 5 tahun tidak aktif, ya setelah paham, mengerti, baru bisa bersemangat di sini. Jadi tekad itu memang menjadi satu eh, apa ya? Memang tidak apa tekad itu harus bisa ditumbuhkan ya, ditumbuhkan, dipertahankan karena awalnya ada tekad, namun setelah itu tekad itu menurun ya. Jadi kita harus bisa menumbuhkan tekad kita sendiri dan menjaga ikrar kita. Ya kan en ya, Ami Sesiong kan en, Sunadi Sesiong ya kan en, Sesiong Sice kan en. Ya, kanan Sosial. Kanan ya, luar biasa ya. Oh ini Sidik Sosial lagi raise hand ya. Silakan Sosial. Giliran saya coba menjawab Amir yang punya tantangan juga gitu loh. Jadi ini yang saya lihat sendiri secara perorangan juga yang saya temuin kenapa APL begitu nyaman terlalu lama di lokasi di statusnya saat itu juga dan tidak ada usaha untuk ke perubahan status sebagai komite. Artinya tidak mengubah komitmen mereka lebih jauh lagi. Jadi kepada saat kita sebut komite itu sebenarnya mereka yang punya komitmen untuk menjalankan ceci dengan lebih sepenuh hati lagi dalam waktu yang lebih panjang, konsentrasi yang lebih bagus, ya istilahnya pemahaman yang lebih jauh dan sebagainya. Jadi biasanya juga semuanya itu terpengaruh oleh aturan main yang ada juga sebenarnya Sesiong Seci. Jadi kita juga harus pahami bahwa untuk APL ke komite itu ada beberapa persyaratan dasar dan juga persyaratan lainnya gitu loh. Nah, kadang-kadang persyaratan-persyaratan administrasi seperti contohnya gitu loh, harus punya 60 donatur tetap gitu loh. Nah, di situ kita diuji ego kita gitu loh. Sejauh mana kita siap untuk mengalami penolakan ya dari orang-orang yang kita ajak untuk menjadi donatur tetap, kekhawatiran yang jangka panjang banget kadang-kadang untuk orang tertentu gitu loh. Jadi dia perlu berdamai dulu terhadap penolakan. Kalau dia masih belum bisa berdamai dengan penolakan, dengan orang-orang yang dia temuin di lapangan, dia nggak akan pernah bisa mencapai titik 60 donatur. Jangan kan 61 atau 2 aja pun sangat terbebanin sekali gitu loh. Ya. Nomor 2 gitu loh. Kadang-kadang juga ada persyaratan lain seperti misalnya harus mengikuti pelatihan AP1, AP2, AP3, AP4 misalnya untuk AP ke APL ataupun misalnya harus mengikuti pelatihan camp di Jakarta dan sebagainya. Sementara mereka juga punya halangan di selain waktu mungkin dana, ya kan? Nah, itu juga jadi tantangan-tantangan tertentu juga yang kadang-kadang karena mereka tidak punya dana yang cukup, waktu yang cukup untuk timing yang pas di situ, mereka gagal untuk ikut pelatihan di Jakarta. Dampaknya buat kita yang di daerah gitu ya, kita nggak bisa masuk ke tahapan untuk masuk sebagai kategori untuk yang dicalonkan. Selain itu masih banyak sekali lagi, misalnya yang non-Buddhis gitu loh. Mereka juga ada penolakan untuk ikut Simfasiang misalnya, karena takut dicuci otak ya, untuk jadi Buddha dan sebagainya gitu. Padahal sebenarnya kalau kita memahami bahwa Simfasiang ini sebenarnya juga adalah forum untuk kita belajar memahami bagaimana Ceci berpikir, bertindak dalam visi misinya, ya tempat kita sharing dan belajar bersama-sama belajar, ya itu nggak berpengaruh banget sebenarnya gitu loh. Jadi itu yang mengganggu kadang-kadang untuk mereka yang non-Buddhis merasa sangat sulit untuk mencapai jam-jam filosofis yang ada yang ditentukan. Belum lagi hal-hal lainnya seperti misalnya kewajiban untuk memenuhi 8 persyaratan misi amal gitu ya, terus kemudian juga harus menjadi PIC kasus dan sebagainya gitu loh. Nggak semua orang kadang-kadang bisa seberuntung itu aja sih yang bisa saya sharing. Banyak kendala yang dihadapin oleh orang-orang kenapa tidak mengubah statusnya dari APL ke komite, dan yang paling sering saya dengar gitu adalah belum punya komitmen untuk bervegetarian. Jadi itu tantangan paling berat karena mereka itu benar-benar murni mau jadi komite yang pegang janji untuk bervegetarian gitu loh. Dan mereka tidak mau membohongi master apalagi diri sendiri. Makanya itu yang menghalang mereka untuk melangkah lebih jauh di status yang ada. Padahal sebenarnya pada saat mereka di APL aja pun sudah seharusnya belajar bervegetarian ya untuk kedepannya ya, untuk kesehatan dan sebagainya juga.
Itu dulu sharing dari saya kanan Sesyong Sejie. Kanannya Susyong Sidik, gimana Susyong Amir? Tanggapan dari Susyong-Susyong lainnya. Iya, ini cobalah Sesyong kasih highlight dulu Sesyong. Ya, ini soalnya sharing dari Sidik Sesyong ini banyak dialamin gitu oleh relawan yang lain. Iya, betul. Nah, jadi gimana kalau pendapat Sesyong mengenai donatur? Itu dulu Sesyong. Donatur memang ini sebuah tantangan yang tidak mudah. Hmm. Sidik Sesyong sudah ada memberikan sedikit pandangan. Dan memang itu saya sendiri juga alami ya Sesyong. Tapi karena ada tekad yang baik, nah pencapaian saya di atas 40-an sih sudah tidak ada masalah. Cuman karena kami di sini kan kota kecil ya, Sesyong, kota yang kecil yang di ujung sekali. Jadi apa yang bisa kami serap itu pasti angkanya tidak gede. Tapi ya sesuai dengan visi misi master, kita sebenarnya tidak mencari angkanya juga ya, tapi kita memberi kesempatan, kita membuka kesempatan kepada masyarakat luas bisa rutin bisa memberikan bentuk dana materi di mana ini akan menjadi habit ya, menjadi kebiasaan agar ini paling tidak bisa mengikis keserakahan ya seperti tadi Amius Sidik Susyong katakan ya. Nah, ini salah satu cara kita untuk mengikis keserakahan kita. Nah, memang untuk yang lain-lainnya yang dijelaskan Susyong Sidik tadi ya itu memang faktanya juga ya demikian ya. Banyak eh, problema, tantangannya. Tapi memang kalau di setiap apapun keputusan, apapun sebuah organisasi ya pasti ada plus and minusnya ya. Saya kira itu adalah hal yang wajar. Nah, kalau untuk saya sendiri, Susyong, saya sudah melangkah di Suci jalan 3 tahun ya. 3 tahun, lebih kurang ya 3 tahun ya. Sampai saat ini saya masih tetap juga abu putih ya. Karena tidak berpikir untuk ke jenjang berikutnya karena saya melihat saya perlu lebih memantapkan diri dalam hal belajar Dharma dan berpraktek ya. Mungkin untuk mengemban tanggung jawab itu saya perlu waktu lagi. Jadi boleh dikatakan jodoh mungkin belum belum tiba ya sesungguhnya. Ya, jodoh Sesyong. Iya, Ini jodoh belum jodoh tiba ya. setiap relawan di Suci ya, itu berbeda-beda. Itu yang Iya. poin paling utama itu di sana. Jadi sebetulnya kalau mengenai donatur ya, sebetulnya ada juga relawan ya yang mengajak Kanenhunya berdonasi. Nah, gimana pandangan Sesyong? Apakah eh, boleh atau kurang etis? Seperti apa Sesyong? Gimana maksudnya Susyong? Boleh ulang? Donasinya itu Iya. berasal dari Kanenhu. Saya kira kalau dari Gan Eun-hu, kalau pandangan saya Susyung ya, mungkin Hmm, boleh aja sih Susyung, karena di dalam belajar mengikis keserakahan itu salah satunya adalah memberi sih Susyung. Ketika kita bisa memberi, nah memberi ini menjadi kebiasaan ini bisa mengikis keserakahan kita yang kasar gitu loh. Jadi saya kira kalau menurut saya sih sah-sah saja. Tetapi banyak Gan Eun-hu memang pun serba kekurangan ya. Jadi mungkin kalau Sesyum bertanya begitu, mungkin saya bisa memberikan sedikit lebih seperti tadi di intisari yang keberapa tadi ada katakan ya, Master bilang kan uh, bodhisattva itu bukan hanya berdana. Nah berdana ini dalam bahasa Pali itu sebenarnya memberi itu Sesyum. Nah berdana ini bahasa dari Palinya itu adalah memberi. Jadi bukan wujudnya materi semata gitu kan. Nah jadi kan Enhu ini kita juga bisa memberikan eh, pandangan ya mereka juga bisa memberikan hal-hal yang baik dalam bentuk eh, keseharian mereka itu yaitu senyum ramah ya ringan tangan membantu dan lain sebagainya jadi itu salah satu juga wujudnya sih Susyung ya, benar ya. menurut saya demikian sih
Ya. Jadi memang memberi ya, memberi itu adalah melepas gitu ya. Jadi sharing-sharing seperti ini yang Sesyong Sece lakukan ya sebetulnya itu bagian juga dari donasi, gitu. Donasi Dharma ya. Dan juga Sesyong Sece kan tadi ada mengajukan pertanyaan dan kita juga berusaha menjawabnya ya. Jadi sebetulnya tadi yang hubungannya ya donasi itu dari Kemenku. Dan Sesyong Sunardi tadi juga sudah menyampaikan itu donasi itu tidak tidak dilihat dari nominalnya ya berarti yang dinilai itu adalah berapa ya donatur kita bukan dihitung ya berapa nominal dari donasi tersebut. Jadi dalam hal ini ya jadi kita sebetulnya ajaran Buddha itu ya mengajarkan ke kita itu adalah menyebarkan ya jadi menyebarkan itu kadang-kadang ya jodoh setiap lerawan itu sama sekali memang tidak sama. Ya, tadi seperti Seong Sidik menyampaikan mengenai pelatihan. Dia pelatihannya mesti ya 3 kali dalam 1 tahun. Ya, kalau satu pas yang ketiga dia tidak bisa ikut, otomatis yang duanya gugur gitu. Ya kan, jadi kadang-kadang di setiap tahun itu juga ada pelatihan yang keempat gitu. Jadi makanya setiap jodoh ya lerawan ini berbeda-beda. Akan tetapi ya tekad kita sebagai lerawan ya itu itu perlu ya kita bertekad itu perlu ya sampai di final gitu. Ya finalnya itu adalah dilantik oleh master. Karena Sesion Sece tahu sendiri ya ini master sudah ya 90 tahun ya Sesion Sece. Ya. Jadi awalnya saya juga berpikir seperti itu. Untuk apa saya dilantik? Saya sudah paham kok. Ya, saya sudah tahu kok ajaran Buddha itu tujuannya apa. Gitu. Saya sudah paham. Yang penting kan saya apakah yang menjadi pertanyaan bagi saya sendiri itu apakah saya sendiri bisa merealisasikan atau tidak. Kuncinya di sana. Jadi kita butuh ya organisasi seperti Ceci seperti ini. Ya. Jadi kita langkah demi langkah ya. Jadi dalam arti setetes demi setetes dharma yang kita serap, kita praktekkan di dalam dunia ceci. Gitu. Jadi seperti itu ya itu harapan master. Dan sebetulnya di Taiwan itu tidak ada yang namanya abu putih, abu loko. Itu mereka semua sudah ya komite. Ya, jadi dalam arti ya baru masuk kerja pun mesti komite karena di sana yang membimbing itu ya cukup senior ya cara-cara mereka pun cukup cukup inilah ya cukup etis ya bagaimana menjadikan teladan buat yang lebih junior ya tujuannya seperti itu dan apa yang master wujudkan ya sekarang ini di dunia suci ya itu merupakan wujud dari Buddha. Ya, jadi seperti itu yang saya pahami ya. Ya, jadi Seong Seje bisa juga mempunyai pendapat lain ya. Jadi apa yang saya sharingkan itu merupakan kesan saya ya sebagai lerawan di Ceci seperti itu. Dan juga sewaktu saya ingat ya, waktu saya dilantik Abu Logo itu pada saat itu ada COVID ya. Saya tidak perlu ke Jakarta. Jadi waktu itu saya lerawan dari Medan, ya saya dilantik di Medan. Ya, seperti itu. Jadi makanya yang paling utama itu adalah jodoh. Setiap lerawan di dunia suci itu tidak ada yang sama. Ya mungkin itu aja dari saya, Sesyong Sunadi. Kalau ada tambahan lain, silakan Sesyong. Kan Karena ya, Sesiong Sece semuanya, ini waktu juga sudah mendekati ya jam 9. Tapi saya tambah sedikit ya Sesiong ya. Nah kalau misalnya kita belajar praktek Dharma ya, kalau tolak ukurnya bagi saya sih saya selalu melihat keserakahan, kebencian, dan kebodohan itu semakin melemah, semakin berkurang, yaitu sebagai tolak ukur saya dalam pembinaan diri
untuk di masa-masa mendatang ya, Sesiung Seje semuanya. Nah, Sesiung Seje, ini ada pembacaan, sebelum kita tutup ini ada pembacaan kosakata ya, Sesiung ya. Ya, ada malam ini ada sesiung. Iya, Ini maaf ya, ini yang baca siapa ya? Apakah ada videonya? Mohon maaf, Amir Sesiung. Eh, apakah ada yang bisa membacakan ya untuk kosakata? Saya nggak paham Mandarin, nanti cauim loh sesiung. Ya, kanan Sesiung, kanan. iya Sesiung nggak tahu, nggak pinter Mandarin ini. Kalau ada dari peserta yang bisa Mandarin, silakan ya, raise hand. Oke, Sesiung, biar saya yang Ah, baca ya. dan Oke, Seje. kanan. 净思妙莲华，寻法相宜会。Kosakata Shinfasyang Bab 1 Pendahuluan Episode 129 Sanmei Wei Chenjiu Pencapaian dari laku wibawa dalam samadhi. Chenzuo tetap tenang, stabil, tidak gugup. Sanmei Wei laku wibawa dalam samadhi. Sikap bermartabat dalam samadhi. Kangen Sesiung Seje. Kanten ya, Maria Seje yang sudah membacakan kosakata dan juga sangat kanten ya Sesiung Seje yang sharing ya dan mengikuti Sinfa Siang Intisari pada malam ini, dan yang sudah sharing tidak saya catat satu persatu tapi sudah membagikan ya sesuatu yang bernilai untuk kita. Jadi kanten Master yang sudah membimbing kita semuanya. Mari kita, oke, Daja Qin Qili, Qing He Zhang, 向佛陀及商人以三问信里，一问信，再问信，三问信。祝福大家，阿弥陀佛。 Amitabha. Kanan ya, Sesiung Seje semuanya. Selamat malam, Sesiung. Wan An, An semuanya. Ya, kanan semuanya, kanan.
象中坚强，请依然站在